Cara membaca hukum tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikitri Ayuwedari dengan NIM 0306183233. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca hukum tajwid dengan benar. Nah, di sini kita akan membahas 3 macam hukum bacaan. Yang pertama, nun sukun dan tanwin. Yang kedua, mim sukun. Dan yang ketiga itu mim tasydid dan nun tasydid. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama ada izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halki, yaitu ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha, maka hukum bacaannya dinamakan dengan izhar halki, dan cara membacanya harus jelas. Misalnya, sami'un alim. Kemudian, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan ya namu, maka hukum bacaannya dinamakan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengungkan. Jadi, cara membaca hukum bacaan idgham bi gunnah yaitu dengan dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 tadi, kemudian didengungkan membacanya. Misalnya, may yakul, mil nur. Nah, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dalam satu kalimat, maka itu tidak disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah, melainkan izhar wajib. Artinya, cara membacanya juga tidak didengungkan dan tidak ditasydidkan. Misalnya, dunya dan bunyanun. Itu tidak ditasydidkan dan tidak didengungkan. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya dinamakan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, dan bila gunnah artinya tidak didengungkan. Contohnya, malam, kemudian mirab bihim, langsung dimasukkan. Kemudian, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya dinamakan iqlab. Iqlab artinya menukar atau membalik. Artinya, jika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf ba-nya ditukar menjadi huruf mim. Misalnya, sami'um basir. Dan yang terakhir, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf hijaiyah, yaitu ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf, maka hukum bacaannya dinamakan ikhfa hakiki, dan cara membacanya yaitu dengan samar-samar. Contohnya, anfusakum. Nah, kemudian yang kedua, cara membaca hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3 macam. Yang pertama, idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yang kedua ada izhar syafawi, dan yang ketiga ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya dinamakan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Contohnya, wa ma lahum minallah. Nah, kemudian apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya dinamakan dengan ikhfa syafawi.
Cara membacanya disamar-samar dan didengungkan. Contohnya, i'tasim billah. Apabila mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacaannya dinamakan izhar syafawi dan cara membacanya harus jelas. Misalnya, an'amta lahum fiha. Nah, hukum bacaan yang terakhir yaitu hukum bacaan mim tasydid dan nun tasydid. Hukum bacaannya dinamakan dengan gunnah dan cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Misalnya, annas, annar, amma, al-jannah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.